Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lala Dinda Pratiwi, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dengan program studi manajemen angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman selama mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk lebih tepatnya, di sini saya mengikuti program studi independen di Binar Academy dengan course Product Management. Dalam program ini, saya dibimbing oleh Bapak Dr. Eko Purwanto, SE MSI. Beliau selaku dosen pembimbing yang ditentukan oleh pihak universitas. Selain itu, dalam mengikuti program studi independen ini, saya dipandu oleh fasilitator Febrian Anugrah. Beliau selaku fasilitator yang ditentukan oleh Binar Academy. Sedikit tentang Binar Academy. Binar Academy merupakan edutech yang didirikan pada tahun 2017 oleh Alamanda Santika bersama dua alumnus Gojek lainnya, yaitu Dita Aisyah dan Seto Lareno. Sebagai pelopor startup edutech di bidang digital skill, Binar berfokus pada pengembangan skill dan talenta digital dengan meningkatkan pengalaman belajar melalui tahapan pembelajaran yang jelas dan metode pembelajaran yang beragam seperti kelas online dan berbagai macam konten. Sebelumnya tidak pernah terfikirkan akan mengikuti salah satu program kampus merdeka yang diadakan oleh Kemdikbud, tepatnya studi independen bersertifikat di Binar Academy. Saya tertarik dengan salah satu course yang disediakan oleh Binar Academy, yaitu Product Management. Ekspektasi saya, Product Management ini merupakan manajemen produk yang outputnya berupa barang. Tetapi ternyata salah. Di sini produk yang dimaksud adalah produk digital yang biasanya ada di website maupun aplikasi. Dari awal sudah merasa minder karena belum memiliki banyak wawasan mengenai dunia digital dan semacamnya. Ragu untuk mampu menyelesaikan studi independen ini sampai akhir. Kepanikan itu semakin bertambah setelah membaca silabus. Semakin pesimis, tetapi tetap ingin tahu lebih dalam karena mendapatkan informasi bahwa saat ini kemampuan digital sangat diperlukan di Indonesia. Perlahan semangat mulai muncul, apalagi produk manajemen ini tidak ada disiplin ilmunya yang dapat ditempuh melalui perkuliahan. Maka jalan satu-satunya adalah dengan mengikuti studi independen ini. Terlebih lagi, saya telah diberikan kesempatan untuk mengikuti studi independen secara gratis dari kerjasama Binar dengan Kampus Merdeka. Padahal seharusnya ini adalah bootcamp yang berbayar jutaan rupiah jika mendaftarkan langsung di Binar Academy. Sangat bersyukur tentunya dan tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Tidak lama kemudian onboarding dimulai. Saat onboarding dijelaskan mengenai peraturan dan mekanisme selama program dari sisi akademik. Sehari setelah onboarding, kita dilakukan psychological preparation class, di mana pada sesi ini dijelaskan mengenai semacam layanan untuk memfasilitasi student jika nantinya saat pelaksanaan program mendapati kendala atau kesulitan. Sebelum pembagian kelas dilakukan, setiap siswa diwajibkan untuk menyelesaikan chapter 0 terlebih dahulu. Chapter 0 ini terdiri dari 5 topik yang merupakan penyelarasan atau pengenalan dengan product management. Di dalamnya terdapat banyak sekali istilah digital yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Studi independen atau bootcamp yang saya tempuh di Binar ini selama 6 bulan dengan 5 kali pertemuan di dalam seminggu di jam 7 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat menggunakan platform Zoom Meeting. Sistem yang diterapkan dalam pembelajaran yaitu dengan sprint dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya Silver terdiri dari chapter 0 sampai chapter 3, Gold terdiri dari chapter 4 sampai chapter 8, dan Platinum terdiri dari chapter 9 sampai dengan chapter 11. Setiap chapter ditempuh selama 2 minggu dan terdapat challenge yang harus dilewati di minggu kedua chapter tersebut. Setiap minggunya terdapat form evaluasi kegiatan pembelajaran yang wajib diisi oleh siswa. Tidak hanya itu, sebelum memasuki chapter berikutnya, kita diwajibkan untuk mengisi kuis yang telah disediakan oleh Binar. Sebelum mengikuti kelas, sangat disarankan untuk membaca reading materials yang telah disediakan di Google Classroom. Selanjutnya, hari pengumuman pembagian kelas pun tiba. Nama saya berada di kelas PM10 dengan kurang lebih 20 siswa di dalam satu kelas.
Pertama kali mengikuti kelas cukup antusias, di mana saya bisa bertemu dengan fasilitator yang akan membimbing selama program berlangsung, dan teman-teman baru yang berasal dari berbagai kampus di Indonesia dengan latar belakang jurusan yang berbeda-beda. Seminggu pertama mengikuti kelas cukup seru, namun yang menjadi tantangannya di sini adalah membiasakan belajar di malam hari yang sebelumnya di kampus. Pembelajarannya di pagi sampai sore. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan penjelasan materi oleh fasilitator, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Di tengah-tengah kegiatan sering kali dilakukan exercise melalui platform Figma ataupun Miro. Jika materi dan topik sudah tuntas, dilanjutkan dengan pembahasan challenge. Materi yang diberikan oleh Binar Academy sangat intensif dan lengkap, mulai dari pengenalan product management, analisis SWOT, design thinking, UI UX, digital marketing, product requirement document, feasibility study, dan masih banyak lagi. Beberapa materi, hampir keseluruhan kecuali materi tentang digital teknik, yang diberikan oleh Binar adalah mata kuliah yang saya tempuh selama kuliah di jurusan manajemen. Pembawaan materi dikemas dengan fun dan terkesan friendly, sehingga kita sebagai student merasa nyaman. Sebagai materi hard skill, di bidang akademi sangat melatih keterampilan soft skill dari para student. Tentunya sangat beruntung akan hal tersebut. Terlebih lagi, dari setiap materi yang diberikan contoh nyata atau case study dengan beberapa exercise tambahan. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang diberikan dari Binar. Yang pertama adalah pengertian startup. Startup dibentuk oleh satu orang atau lebih founder yang membangun produk atau layanan yang mereka jamin ada permintaannya di pasaran atau yang disebut demand. Biasanya startup dimulai dengan initial cost atau modal awal yang cukup banyak dan limited revenue, pendapatan yang terbatas. Maka dari itu, mereka mencari cara untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu cara yang populer yang mereka gunakan adalah menggalang dana ke investor atau fundraising. Tahapan dari perkembangan suatu company, seperti yang sama-sama kita tahu, startup diawali dengan proses pencarian jati diri layaknya manusia yang selalu berkembang. Startup juga bisa terus meningkat. Ada beberapa tahapan dari perkembangan sebuah company sebagai berikut. Yang pertama yaitu startup, perusahaan yang baru memulai operasional bisnisnya, contohnya VC Gamers, ekosistem gamers, dan NFT. Yang kedua yaitu scale up, perusahaan yang sedang berkembang dan berfokus pada profit, contohnya Gojek, Grab, dan Traveloka. Yang ketiga yaitu scaler, perusahaan yang sudah menghasilkan keuntungan dengan konsisten, biasanya sudah didaftarkan di bursa efek, contohnya Garena, Airbnb, Facebook, dan Google. Selanjutnya yaitu materi fase hidup suatu produk dimulai dari introduction, growth, maturity, dan decline. Untuk detailnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu introduction, sama seperti artinya di dalam bahasa Indonesia. Fase introduction merupakan fase mengenalkan atau menumbuhkan daya tarik pada produk. Karena akan masuk ke segmen market yang baru, seorang product manager perlu memperhatikan beberapa komponen, yaitu seperti pricing strategi dan value proposition, sehingga diharapkan produk ini menjadi produk yang fit dengan market atau yang biasa disebut dengan product market fit. Yang kedua yaitu growth. Di fase ini terjadi ketika produk yang ditawarkan sudah memiliki market dan ingin melakukan perkembangan atau scalability untuk bisnisnya. Pada fase kedua ini, perusahaan akan fokus untuk memperbesar reach dan scale untuk meningkatkan growth melalui usaha-usaha tertentu. Salah satunya yaitu marketing. Yang ketiga adalah maturity. Fokus yang dilakukan pada fase ini adalah melakukan usaha untuk mempertahankan user-user agar pangsa pasar atau market share dari produk tetap terjaga. Sehingga pada fase ini perusahaan akan memperhatikan kepuasan dan kesenangan konsumennya, atau yang biasa disebut dengan customer satisfaction dan delight. Dalam fase ini, perusahaan juga fokus untuk menurunkan cost untuk produksi atau COGS, serta tetap mempertahankan pencapaian profit. Yang keempat yaitu decline. Suatu produk akan mengalami masa hidupnya,
hingga produk itu masuk pada fase decline atau saat user dari produk sudah mengalami penurunan yang signifikan. Bisa dibilang pada fase ini terjadi karena produk yang sudah ada itu tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumennya. Selanjutnya adalah materi inti, yaitu product management. Product management adalah manajemen proses untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas. Istilah product management pertama kali dicetuskan pada tahun 1931 oleh Neil H. McElroy di perusahaan Procter & Gamble yang bergerak di bidang FMCG. Manajemen produk atau yang lebih dikenal dengan product management adalah suatu fungsi organisasi yang erat kaitannya dengan memastikan kelancaran semua fase yang terlibat dalam perencanaan atau perbaikan bisnis, pembuatan produk, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran produk. Product management juga disebut sebagai manajemen proses untuk menghasilkan produk digital yang berkualitas. Seorang yang berperan di dalam product management adalah product manager. Kita perlu tahu nih posisi product manager. Nah, kita sama-sama tahu kan tentang diagram Venn yang sering digunakan dalam manajemen produk. Dari diagram Venn tersebut dapat digambarkan bahwa posisi seorang product manager berada di antara UX, touch, dan bisnis. Jadi, product manager akan menjembatani ketiga bidang tersebut. Seseorang yang sangat memahami bisnis dan customer untuk dapat mengidentifikasi peluang yang tepat dalam menghasilkan value pada sebuah produk dan orang yang bertanggung jawab dalam memadukan berbagai data termasuk analisis user, customer, feedback, riset pasar, dan pendapat dari stakeholders yang kemudian untuk menentukan arah kerja dari tim produk serta untuk memastikan anggota tim tetap berada pada fokusnya pada alasan dibalik pembuatan suatu produk dan apa hasil dari pembuatan produk tersebut. Tanggung jawab seorang product manager diantaranya yang pertama yaitu own the product. Product manager memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk tersebut. Yang kedua yaitu gathering problem, yaitu mencari pokok permasalahan. Yang ketiga yaitu mendefinisikan strategi dan roadmap dari sebuah produk. Yang keempat yaitu dengan menentukan spesifikasi produk dengan rinci. Yang kelima, berkolaborasi dengan tim lain seperti engineer, finance, dan customer service untuk mengembangkan produk. Yang selanjutnya yaitu untuk memantau performa produk dengan menentukan area yang perlu dibenahi dari produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah thinking tools yang digunakan oleh product manager adalah design thinking. Nah, design thinking adalah proses berulang yang bisa digunakan ketika kamu ingin memahami pengguna untuk mempertanyakan asumsi dan mendefinisikan kembali suatu masalah. Design thinking berputar di sekitar minat dan yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Hal ini membantu kita untuk mengamati dan mengembangkan empati dengan target pengguna. Misalnya, untuk orang seperti apa produk ini dibuat atau siapa yang paling cocok untuk menggunakan rancangan produk ini. Terdapat 5 tahapan dari design thinking sebagai berikut. Yang pertama adalah empathize. Tahap pertama dari proses design thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empati tentang masalah yang akan diselesaikan. Alasannya, empati ini memungkinkan perancang desain untuk mengesampingkan asumsi mereka tentang dunia dan fokus pada wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Biasanya proses ini dilakukan dengan wawancara ataupun survei. Yang kedua yaitu divine. Dalam proses ini, kamu bisa mengumpulkan informasi yang kamu dapatkan selama fase empathize. Dari seluruh informasi yang didapatkan dalam tahap empathize, pada tahap divine, selanjutnya akan dilakukan analisis dan sintesis informasi tersebut untuk mendefinisikan masalah utama yang akan dijawab. Yang selanjutnya yaitu ideate atau solution. Pada tahap ideate ini, tim sudah mengumpulkan ide dan mulai memilih ide yang paling baik dengan prosedur ini. Tim desainer sebaiknya dapat berpikir mengenai solusi di luar kebiasaan sehingga dapat menghasilkan solusi yang baru dan berbeda dari yang sudah ada dan dapat menjawab masalah dengan
tepat, terdapat teknik pengumpulan ide yang biasa digunakan seperti brainstorming, brainwright, dan worst possible idea, dan lainnya. Yang keempat yaitu prototype. Pada tahap ini, tim desain akan menghasilkan serangkaian versi produk yang diperkecil dan berbiaya rendah atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk atau prototype. Sehingga tim desain bisa mengeksplorasi solusi untuk masalah yang dibuat pada tahap sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu tes. Seorang desainer secara ketat menguji seluruh produk menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama pembuatan prototipe, yaitu dengan tes. Meskipun ini adalah tahap terakhir dari proses design thinking, proses ini sendiri merupakan proses iteratif yang tidak memiliki urutan. Pada tahap ini pula dapat didapatkan pengertian baru, yaitu mengenai pengguna, sehingga dapat membuat solusi lainnya. Nah, agar kita lebih paham mengenai teknologi, ada informasi dasar yang perlu kita pahami terkait dengan teknologi. Yang pertama yaitu front-end. Front-end merupakan antarmuka yang langsung dirasakan oleh pengguna. Front-end artinya software atau situs web yang memungkinkan terjadinya interaksi dengan pengguna. Beberapa pemrograman dasar front-end yang biasa digunakan yaitu HTML seperti Structure of Website Interface Foundation, yang kedua yaitu CSS Style, Color, Font, Layout on Website, dan yang ketiga yaitu JavaScript seperti Dynamic Interface. Yang kedua yaitu ada backend. Ya, backend merupakan proses mengolah setiap instruksi yang datang dari frontend atau pengguna. Backend adalah bagian yang tidak dapat dilihat pengguna, berisi tentang bagaimana menyimpan, mengatur, dan memproses data. Pemrograman dasar backend ada beberapa diantaranya PHP yaitu Backend Web Language Programming, yang kedua yaitu SQL yaitu Managed Relational Database, yang ketiga yaitu Docker yaitu Isolate Many Environment on App. Selanjutnya yaitu database. Database merupakan simpan data setelah melakukan sesuatu pada aplikasi. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai final project perancangan aplikasi psikoedukasi BeShine. Nah, BeShine ini merupakan aplikasi kesehatan mental yang menghadirkan forum belajar kesehatan mental yang didampingi oleh ahli. Dan di akhir sesi pemaparan materi terdapat sharing section. Nah, di dalam perancangan aplikasi ini dilakukan secara berkelompok, gabungan antara kelas Product Management dan UI UX Research and Design. Final project ini dilakukan selama 6 minggu dan dibagi menjadi 3 sprint. Nah, kami menggunakan platform seperti Trello, Figma, Maze. Berikut merupakan penjelasan dari hasil prototipe rancangan aplikasi. Nah, untuk yang pertama kita akan diarahkan pada halaman splash screen dan kita langsung saja bisa klik mulai untuk memulai aplikasi. Lalu kita bisa login menggunakan email, kita tuliskan terlebih dahulu email pengguna, lalu tidak lupa juga dengan password. Setelah menuliskan email dan password, kita bisa klik masuk. Setelah itu kita berada pada halaman beranda yang tersedia kelas favorit dan juga materi beserta ikon notifikasi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada menu kelas. Di sini terdapat detail kelas. Bisa diklik untuk informasi psikolog, harga, dan deskripsinya, serta tanggal dan jam dimulai. Lalu kita bisa memilih layanan untuk kelas private ataupun grup. Selanjutnya juga memilih sesi 2 kali atau 4 kali untuk mengikuti kelasnya. Lalu klik daftar. Setelah itu kita akan berada pada halaman form persetujuan. Di sini berisi kotak centang yang harus disetujui sesuai dengan pengguna. Untuk mencentang kotak yang kelima, di sini kita perlu untuk melihat terlebih dahulu syarat dan ketentuan. Setelah semua kolom form persetujuan sudah dicentang, selanjutnya kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya.
Nah, di sini kita akan disuguhkan dengan pilihan metode pembayaran. Kita pilih salah satu metode pembayaran, lalu terdapat halaman checkout pembayaran, dan kita bisa klik bayar. Nah, selanjutnya ini akan ditemukan countdown untuk durasi pembayarannya dan halaman invoice. Nah, untuk setelah kita selesai melakukan pembayaran, maka terdapat informasi konfirmasi bahwa pembayarannya sukses, lalu kita bisa pilih klik untuk CTA halaman beranda. Nah, setelah itu kita akan melakukan cek pada kelas aktif. Nah, tidak lupa juga kita harus cek dari transaksinya. Ada beberapa list transaksi yang pernah dilakukan seperti yang tersedia pada gambar. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan edit profile terlebih dahulu untuk menambahkan tanggal lahir dan jenis kelamin. Lalu kita bisa klik simpan. Nah, setelah itu kita kembali lagi pada halaman beranda dan kita pilih menu materi. Nah, di menu materi ini kita disediakan beberapa pilihan topik. Nah, selanjutnya kita pilih salah satu topik, yaitu kendali emosi. Di sini kita pilih salah satu materinya. Nah, untuk membacanya kita bisa lanjut membaca, dan ketika sudah membaca keseluruhan, kita dapat kembali lagi pada halaman beranda. Nah, seperti itu kiranya untuk prototipe dari aplikasinya. Selain itu juga ada icon notifikasi yang dapat kita lakukan cek untuk apa saja yang sudah pernah kita lakukan pada aplikasi. Yang selanjutnya, yang nomor ketiga dari strategi, yaitu validate product positioning. Yang pertama yaitu dengan increase awareness, yaitu menciptakan antisipasi dan ketegangan untuk membantu memvalidasi posisi produk. Yang kedua yaitu inform BPP, yaitu dengan memberikan unique value yang membedakan produk kita dengan produk yang lain. Selanjutnya yaitu geomarketing. Geomarketing di sini yaitu memperoleh data lokasi tempat tinggal dari calon audiens. Next. Selanjutnya yaitu go to market strategy. Ada customer impacted. Di sini tujuan dari produk ini adalah memberikan layanan edukasi kesehatan mental yang dapat diikuti oleh kalangan umum yang lebih luas jangkauannya dan tidak selalu identik dengan layanan konseling dalam mendalami serta mengatasi kesehatan mental. Pengguna akan mendapatkan pembelajaran dan bimbingan materi yang eksklusif, padat, dan efisien agar memperoleh pemahaman yang tepat. Begitulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.